Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan wong Kediri, wong kampung, wong pinggiran Jawa Timur. Nah, untuk kali ini saya ingin bahas tentang perselingkuhan hukum dan politik, politik dan hukum. Nah, kalau di ilmu hukum itu yang tertinggi. Hukum itu yang tertinggi, semuanya harus tunduk kepada hukum. Nah, cuman hukum ini juga produk politik, berdasarkan atas kesepakatan atau keputusan DPR dan Presiden. Nah, DPR dan Presiden ini kan hasil politik. Nah, keputusan mereka adalah keputusan politik, tetapi produknya menjadi produk hukum yang harus ditaati oleh semuanya. Nah, belakangan ini mungkin secara nasional dan mungkin di daerah-daerah juga sudah mulai muncul yang namanya perselingkuhan hukum dan politik. Perselingkuhan hukum dan politik itu hukum untuk politik, kepentingan politik, politik untuk kepentingan hukum. Nah, kira-kira begitulah. Sopo kemudian yang kuat, sopo kemudian yang lemah, yang bisa dikalahkan, saling jegal. Nah, ini yang kemudian sebenarnya situasinya menjadi agak ruwet, agak repot. Kenapa? Kemudian kadang-kadang yang terjadi itu menjadi bukan salah benar. Kalau hukum kan harus berdasarkan salah benar, tetapi kalau politik kemudian yang sering terjadi itu kalah menang. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang itu jadi masalah. Iki sakjane piye to? Isu tentang, misalnya isu tentang Anies Baswedan, kalau belakangan ini muncul isu Anies Baswedan, apapun yang terjadi untuk menjegal Anies Baswedan, satu-satunya cara adalah dengan cara Anies Baswedan harus menjadi tersangka secara hukum. Formula E harus jadi tersangka dalam kasus Formula E. Nah, kalau pada isu-isu kayak begitu ini sebenarnya kita agak repot. Ini sakjane yang benar itu yang mana? Kalau ada memang secara hukum Anies Baswedan salah, ya layaklah Anies Baswedan itu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya, cuman kadang-kadang juga agak bingung, ini agak terjadi kontradiksi. Sebelum ini Anies Baswedan itu mendapatkan 4 penghargaan dari KPK. 4 penghargaan dari KPK. Baru beberapa saat kemudian muncul isu akan menjadi tersangka. Yang mana yang benar? Aduh, kita di masyarakat kecil, di masyarakat ini agak repot. Apakah betul isu di kelompoknya pendukung Anies bahwa Anies itu harus ditersangkakan agar tidak menjadi calon presiden? Ya, kalau benar itu dijegal, kan ya akhirnya itu yang namanya hukum menjadi alat politik. Nah, yang kedua, kalau memang benar Anies bersalah, ya Anies harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Cuman itu harus dibuktikan secara di pengadilan. Yang kedua, sebenarnya isu-isu itu saya pengen downgrade terkait perselingkuhan hukum dan politik, khususnya di Kediri dan di Kediri. Pada 2019, Pilkada Kabupaten Kediri 2019, itu memang sempat muncul isu-isu bahwa orang-orang birokrasi, para pejabat di Kabupaten Kediri itu banyak dipanggili oleh APH, baik di polisi maupun di kejaksaan. Maaf. Nah, itu ya kemudian awalnya situasinya menjadi ramai. Awalnya bermunculan pasangan calon, bermunculan pasangan calon 2, bermunculan pasangan calon 3. Pada akhirnya kemudian menjadi calon tunggal. Memang itu terjadi. Tapi apakah mereka dipanggil itu dalam rangka politik? Dalam rangka politik kita tidak tahu. Apakah betul-betul dalam rangka hukum? Kita tidak tahu. Atau hukum kemudian dipakai untuk politik, kita tidak tahu. Yang namanya isu itu kan ya, mohon maaf kan ya, seperti entut. Seperti itu apa?
Nah, itu kita bisa rasakan baunya muncul, misalnya baunya muncul, tetapi secara fisik buktinya nggak ada, dokumennya juga tidak ada, tetapi bukti panggilannya ada. Untuk lanjutannya juga tidak ada, sebagian tapi ada. Lanjutannya di APH maksud saya. Apakah kemudian ada juga yang kemudian salah satu pejabat itu kemudian memang lanjut menjadi tersangka. Karena itu persoalan-persoalan kayak begitu akan begitulah. Nah, ini di Kota Kediri muncul isu lagi. Sekarang ini sudah mulai di beberapa kalangan muncul isu bahwa calon wali kota Kediri 2024 nanti juga akan di-create sedemikian rupa untuk menjadi calon tunggal. Calon tunggal itu melawannya siapa? Ya bumbung kosong lagi. Kalau kemarin di Kabupaten Kediri 2024 itu diisukan akan terjadi di Kota Kediri. Apakah nanti kemudian isu tentang pemanggilan para pejabat yang kemudian harus diarahkan ke politik agar kalau kemudian mau dukung A akan dibebaskan, kalau tidak mau dukung B tidak dibebaskan, dilanjutkan perkaranya. Apakah itu akan terjadi? Ya, kita tidak tahu. Belum tahu lah, setidak-tidaknya belum tahu. Kenapa? Karena pemilihan wali kota Kediri itu masih panjang 2024 nanti. Nah, tetapi isu ini sudah mulai merebak. Salah satu anggota DPRD Kota Kediri pada saat pemilihan Bupati Kediri 2019 lalu itu sudah menyampaikan ke saya, merasa bahwa dia sangat yakin bahwa persoalan di Kabupaten Kediri, pola di Kabupaten Kediri akan terjadi di Kota Kediri, yakni pembentukan atau create untuk terjadinya calon tunggal. Nah, apakah itu kemudian betul-betul akan terjadi? Ya, kita juga tidak tahu. Nah, cuman inilah yang kemudian kalau terjadi perselingkuhan antara politik dan hukum, ini situasinya agak repot. Nah, kenapa kemudian sangat potensial terjadinya perselingkuhan antara hukum dan politik? Nah, kita mengingat pada pernyataannya Lord Acton, salah seorang ilmuwan di Inggris, kalau nggak salah abad 18-an. Itu dia mengatakan the power tend corrupt. Nah, kekuasaan cenderung korup. Jadi kira-kira hampir semuanya penguasa kira-kira cenderung korup. Bentuk korupsinya apa? Mungkin bisa bentuk utamanya kira-kira ya penyelenggangan uang negara, uang rakyat begitu dalam berbagai bentuk. Bisa jadi. Nah, cuman kan itu secara hukum harus dibuktikan. Nah, mungkin pernyataan Lord Acton ini bisa disinkronkan dengan situasi yang sekarang ini. Nah, kalau misalnya karena dia seorang penguasa, kepala dinas misalnya, atau camat ya, kepala desa atau kepala kelurahan, dia itu kan punya kuasa, pemegang anggaran. Nah, apakah mereka juga cenderung korupsi? Mungkin, sangat mungkin. Nah, cuman kan itu harus dibuktikan secara hukum. Nah, mungkin kalau mereka dipanggil satu persatu oleh APH, baik polisi atau kejaksaan, kira-kira mereka takut nggak? Mungkin ada yang tidak takut karena merasa sama sekali dia tidak pernah menyelewengkan uang. Tetapi mungkin bagi yang merasa pernah menyelewengkan uang negara, pernah menyelewengkan uang rakyat, mereka bisa ketakutan. Nah, bisa jadi mereka berpikiran, daripada saya harus dihukum karena kesalahan saya, kalau saya diarahkan oleh APH
untuk milih A atau dukung A atau dukung B, ya mending mendukung A atau mendukung B seperti yang diarahkan oleh APH. Kenapa demikian? Kalau orang itu ditahan karena korupsi, pejabat ditahan karena korupsi, secara mental dia bisa drop. Bisa juga malu pada tetangga, malu pada anak. Ternyata awakmu itu jadi pejabat tiba korupsi toh. Nah, kayak gitu lah. Jadi sanksi sosial, semacam sanksi sosial itu akan lebih memberikan tekanan kepada para pejabat yang korup. Saya pikir mungkin itu, sehingga kemudian terjadilah yang namanya perselingkuhan politik. Padahal hukum itu adalah produk politik. Mestinya hukum itu di atas segala-galanya. Mestinya apapun politik itu harus berdasarkan hukum. Nah, bukan hukum berdasarkan politik, bukan hukum digunakan untuk politik, mestinya kayak begitu. Bahasanya orang-orang hukum itu katanya walaupun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Nah, kalau nggak salah kayak begitulah. Saya bukan orang hukum, tapi kira-kira kayak begitu. Yang kedua, tampaknya pernyataan Lord Acton itu masih ada kesesuaian lah, kira-kira bisa jadi ada kesesuaian dengan kondisi para pejabat di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Bisa jadi itu ada kesesuaian, sehingga hukum bisa digunakan untuk kepentingan politik, politik bisa untuk menyusun hukum seperti yang diinginkan oleh para politisi. Ini yang kemudian akhirnya kadang-kadang menjadi ruwet, menjadi kebingungan masyarakat terhadap persoalan-persoalan hukum dan politik di Indonesia maupun di daerah. Mari hal-hal kayak begini menjadi pemikiran kita bersama, menjadi renungan kita bersama untuk membangun masyarakat yang lebih beradab, membangun hukum yang lebih ditegakkan, membangun politik yang lebih pro kepada masyarakat, kepada rakyat, bukan pada sekedar kepada pemilik uang atau pemilik kepentingan. Saya pikir begitu sementara. Terima kasih. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.